Tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan teruntuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia katakan bahwasanya tidak akan selamat di dunia dan di akhirat melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di akhir-akhir ini banyak sekali fenomena di mana orang-orang saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh banyak yang meninggal dunia. Dan ini bukan hanya sekarang, dari dahulu kala. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ketika seseorang bertanya kenapa banyak orang-orang saleh yang meninggal, dan meninggalnya di dalam jarak waktu yang sama dan berdekatan, hampir di seluruh daerah yang merata. Kemudian Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasannya mautul a'yan uquba li ahli zaman. Ketahuilah, meninggalnya orang-orang saleh itu adalah uqubah, sebagai hukuman dari Allah, sebagai azab dari Allah, sebagai siksaan dari Allah, uqubah li ahli zaman, bagi penduduk daerah tersebut. Jadi tidak adanya orang saleh bukan karena penyakit atau apa, semua di tangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mencicipi yang namanya kematian. Fal mautu atin an qarib, kematian itu datang dan sangat dekat. Man kana min hudanin aw nasib fahuwa musibah ammah, dan kematian itu datang kepada orang yang memiliki pangkat, orang yang soleh ataupun toleh, orang yang kaya ataupun miskin, semua akan merasakan kematian. Akan tetapi dikatakan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bahwasanya kematian orang soleh itu adalah tanda bahwasanya Allah murka kepada daerah tersebut, karena meninggalnya orang soleh adalah lambang hilangnya ilmu. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu secara langsung kecuali nanti di akhir zaman. Nanti di akhir zaman termasuk tanda daripada kiamat, Allah mengangkat ilmu, Allah mengangkat Al-Quran. Bukan hanya sir Al-Quran, akan tetapi tulisan Al-Quran pun Allah akan angkat. Bahkan diceritakan dalam hadis, ada seorang imam yang mengimami sholat subuh membaca suratul Fatihah. Ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ketika nyampe melanjutkan maliki yaumiddin, dia lupa dengan bacaan Fatihah sampai dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholatnya, dia ambil itu mushaf, dia buka mushaf, dan mushaf tidak ada tulisan, semuanya lembaran putih semua mushaf. Pada saat itulah tanda daripada akhir kiamat yang akan datang kepada kita. Akan tetapi jika Allah murka kepada satu daerah, maka Allah akan berikan azab kepada daerah tersebut, diangkatnya orang-orang soleh, diangkatnya orang-orang soleh, diangkatnya ulama, sehingga hilangnya ilmu. Jika tidak ada ilmu, tersisa orang-orang bodoh, tersisa orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang dia cuma cinta dengan kedudukan di depan, cinta untuk dihormat, tapi tidak memiliki ilmu, sehingga dijadikan pemimpin yang bodoh, penguasa di situ yang bodoh, sehingga ulama-ulama yang mengaku ulama bukan ulama disodorkan di depan, sehingga memberikan hukum yang tidak sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sebuah adab uqubah li ahli zaman, adab dan siksaan bagi pada penduduk daerah tersebut. Lalu bertanya, apa sebab dibuatnya daripada orang-orang soleh banyak yang meninggal dunia? Beliau mengatakan, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, karena idha'ati hugugihim, banyak orang-orang yang tidak memberikan hak-hak orang soleh. Ketika orang awam tidak memberikan hak-hak orang soleh, maka Allah akan cabut orang soleh tersebut. Dan itu adalah sebuah adab bagi penduduk daerah tersebut. Karena termasuk hak daripada orang soleh didatangi oleh penduduk desa, didatangi, diambil ilmunya, tanya ilmu agama, untuk tanya, meminta keberkahan ilmu, meminta daripada petunjuk di dunia dan di akhirat. Karena mereka para aulia, para ulama, warathatul anbiya, mereka yang membawa warisan-warisan para nabi, penerus daripada para ulama. Jika mereka para ulama, para aulia, mereka tidak didatangi, tidak diambil mereka, tidak dikaji daripada ilmunya, ini adalah sebab pertama diangkatnya daripada orang-orang soleh. Nah, dikatakan juga bahwasannya sebab kedua adalah galilul ihtiram, kurangnya menghormat kepada orang soleh. Dan ini adalah penyakit
daripada orang awam, yang tidak menghormat daripada orang-orang soleh. Karena dikatakan bahwasannya orang-orang soleh tersebut, mereka mengenal orang soleh itu lebih sulit daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah sifatnya jelas, sifatnya sempurna, tapi mengenal orang soleh ini sangat sulit karena dibutuhkan husnudzan, dibutuhkan prasangka yang baik, karena mereka sama dengan kita, mereka manusia, mereka memiliki kelemahan. Al-Habib dikatakan bahwasanya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, beliau mengatakan bahwasanya dengarkan nasihat orang-orang soleh dan jangan kau pandang kesalahan mereka, karena nasihat mereka adalah petunjuk bagi kalian, dan kesalahan orang-orang soleh itu antara dia dengan Allah. Kau tidak ada urusan untuk mengurus dosa daripada orang-orang soleh. Oleh karena itu penting kita menghormati daripada orang-orang soleh. Imamul Haddad beliau mengatakan bahwasanya jangan sampai kalian menjadi maddahatil kubur, pemuja kuburan, pemuji kuburan, yang hanya memuji ketika orang soleh sudah meninggal dunia. Setelah orang soleh tersebut meninggal dunia, barulah dipuji, barulah diagungkan. Ini soleh, ini masya Allah, ini orang baik, ini orang dermawan, ini orang yang ini, dan ini orang yang itu. Itu terjadi ketika orang solehnya sudah meninggal. Tapi ketika masih hidup, nggak ada yang datang, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang membaca dengan mereka, nggak ada yang tanya ilmu kepada mereka. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan mereka orang yang model seperti ini, mereka adalah maddahatil kubur, mereka adalah pemuja dan pemuji daripada kuburan. Ketika mati baru dipuji, ketika hidup nggak dikawani, ketika hidup nggak ditolong, ketika hidup nggak ditemani, ketika hidup nggak dikaji ilmunya. Oleh karena itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah, penyebab matinya orang saleh yang kedua adalah galilul ihtiram, kurangnya mereka orang awam menghormati daripada orang-orang soleh. Dan yang ketiga, penyebab ketiga adalah gillatul adab ma'ahum, kurangnya sopan santun kepada orang soleh, kurangnya akhlak kepada orang soleh. Bahkan di antara mereka ada yang mencaci, di antara mereka ada yang berkata jelek kepada orang soleh. Ketahuilah mereka orang-orang soleh, mereka manusia biasa, mereka sama dengan kita, tapi mereka memiliki kekhususan karena mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan man tajarra li irdis salihin ukiba bil inggirat, siapa orang yang melukai kehormatan orang-orang soleh, riba, membicarakan kejelekan orang soleh, ukiba bil inggirat, maka dihukum oleh Allah tidak akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun diberikan keturunan, Allah akan jadikan keturunan tersebut menjadi bencana dan malapetaka bagi orang tuanya, karena ukubah sebagai hukuman sebagai orang-orang yang mencaci orang-orang soleh. Siapa orang yang mencaci orang-orang soleh, orang tersebut tidak akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh.